Cek, cek 1 2 3. Cek. Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab. Bersyukur kita bisa tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita diizinkan Tuhan, kita diperkenankan Tuhan untuk belajar bersama ya, secara sederhana memahami firman Tuhan, memperkaya iman kita pada hari ini, memperkaya pengetahuan kita akan firman Tuhan agar kita bisa bertumbuh dalam firman Tuhan, semakin kaya akan pengetahuan iman kita, sehingga hari lepas hari kita bisa tetap rindu untuk belajar dari firman Tuhan. Ya, pada hari ini seperti yang sudah berada di layar ya, kita akan melakukan pendalaman Alkitab ya, belajar secara singkat, secara sederhana dari Yesaya pasal 48 ayat 12 sampai yang ke-22 ya. Sampai yang ke-22. Saya akan membacanya saja dari ayat yang ke 18 17 ya sampai yang ke-22. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempatnya yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Ya. Namun sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam pendalaman Alkitab, saya undang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan, tuntun kami agar kami bisa memahami firman Tuhan yang sudah kami baca ini ya Tuhan. Dan biarlah karya Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dengan belajar dari firman Tuhan ini, hidup kami semakin diperbaharui oleh Tuhan, iman kami semakin diperbaharui. Tuhan menolong menopang kami selalu. Terima kasih Bapa di surga. Banyak keterbatasan kami untuk memahami dan juga untuk anak-Mu yang menjelaskan. Kiranya Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami bisa belajar bersama-sama secara sederhana dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tema kita pada hari ini ya, yaitu keselamatan bagi umatnya. Ya. Keselamatan bagi umatnya. Kita masih kita juga sudah pernah ya membahas tentang Yesaya ini ya. Bagaimana kita mengenal tentang siapa orang tuanya, seperti apa Yesaya ini.
ya. Saya sudah pernah jelaskan bahwa Yesaya bin Amos dikatakan di sana, berarti Yesaya ini adalah anak dari Amos gitu ya. Namun kita tidak akan membahas ke bagian itu karena kita sudah bahas ya. Kita fokus kepada sebuah tema yang akan kita lihat dari teks yang kita baca tadi ya, yang sudah kita baca dalam Yesaya 48 ini. Kita akan melihat ya, mereview sedikit tentang bagaimana keselamatan bagi umatnya, bagi umat Allah pada saat itu, tentunya bagi umat Israel pada saat itu, dan bagaimana korelasinya bagi hidup kita sekarang. Ya. Jadi pada zaman Yesaya, ya, umat Tuhan itu terdiri dari dua kerajaan ya. Berulang kali saya jelaskan ini bahwa dalam masa Israel itu, terutama masa Yesaya ini, terdiri dari dua kerajaan, pecahnya kerajaan ya. Kerajaan Israel yaitu 10 suku yang pusatnya di kota Samaria di Israel Utara, yang sering disebut Efraim, dan kerajaan Yehuda yang terdiri dua suku ya, dan berpusat dari kota Yerusalem di Israel Selatan. Jadi Israel Utara dan Israel Selatan bisa disebut kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel gitu ya. Jadi jangan tertukar-tukar ya, Israel Utara dan Selatan. Yesaya tinggal dan melayani di kerajaan Yehuda ya, tinggal dan melayani di kerajaan Yehuda, dan nubuatnya. Jadi pada saat itu Yesaya bernubuat ya. Nubuatan itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada dua kerajaan ini. Jadi bukan hanya nubuatan Yesaya ini bukan hanya kepada Israel Utara ataupun Israel Selatan secara khusus, ataupun kepada bangsa lain, tapi kepada dua kerajaan ini, yaitu kerajaan Israel Utara dan Selatan, yang sebenarnya satu namun terpisah gitu ya. Dan juga nubuatannya juga ada terkait dengan bangsa-bangsa lain gitu ya, bagaimana keadaan mereka pada nantinya ketika hari Tuhan datang dan sebagainya, apa yang akan mereka alami seperti itu. Nah, nubuat Yesaya ini berisi tentang, bisa dikatakan berisi tentang ancaman. Berisi tentang ancaman ya. Kalau kita dengar kata ancaman ini sesuatu yang cukup mengerikan ya. Ancaman dan janji-janji. Jadi bukan hanya ancaman di sini. Ada ancaman dan ada janji-janji yang memberi harapan bahwa Allah akan selalu menyertai umat itu, menyertai bangsa Israel, umat kepunyaan Allah ini ya, akan menyertai mereka dalam menghadapi setiap musuh mereka ya, terhadap bangsa lain yang ingin gitu ya, menyerang dan ingin menumpas bangsa Israel ya, bahwa ada ancaman bagi mereka jika mereka tidak setia ya, dan ada janji-janji Tuhan bagi mereka yang setia. Dan akan ada janji-janji Tuhan bagi mereka yang mau kembali ke jalan Tuhan, walaupun mereka sudah terjatuh begitu ya, sudah meninggalkan Tuhan. Dan yang paling penting bahwa Allah akan mengirimkan di sana ya, akan mengirimkan sang juru selamat ya, tentunya ya, sang juru selamat bagi mereka ya. Ini secara garis besar ya, secara garis besar kita akan melihat terlebih jauh di dalam
teks yang sudah kita baca ya, kita akan mengkorelasikannya di dalam hal lain ya. Nah, jika di dalam kehidupan kita sekarang ya, ada banyak orang yang mengaku sebagai umat Allah ya. Mungkin saya ya, mungkin ada orang lain ya, yang mengaku sebagai umat Allah dan berjanji dalam namanya, tetapi sikap dan perbuatannya tidak menunjukkan bahwa mereka betul-betul adalah umat Allah yang terpilih. Jadi mengatakan bahwa aku adalah umat Allah, aku adalah anak Allah gitu ya, dan berjanji gitu, saya akan berjanji dalam nama, tapi sikap kita ini tidak mencerminkan begitu. Ini yang saya maksud, tidak mencerminkan bahwa mereka itu betul-betul adalah umat Allah yang terpilih. Hal ini dapat terjadi diakibatkan situasi dan kondisi yang mereka atau kita alami ya. Misalnya seperti penderitaan yang terus-menerus dapat membuat seorang putus asa dan kehilangan harapan atau kehilangan idealisme hidup. Yang pertama, saya tetap konsisten, saya tidak akan berbuat curang di dalam jabatan saya, misalnya begitu. Tapi karena sebuah penderitaan dan sebagai kebutuhan, maka meninggalkan idealisme hidup di dalam sebuah kehidupan ataupun pekerjaan. Nah, lalu yang kedua adalah kemapanan atau kenyamanan hidup. Nah, dua hal ini betul-betul bisa membuat kita jauh daripada Allah. Yang kedua ini kemapanan atau kenyamanan hidup ya, yang membuat keengganan untuk memulai sesuatu yang baru. Akhirnya mereka tidak lagi bersemangat untuk berpartisipasi mewujudkan apa yang menjadi rencana janji-janji Allah atas dunia seperti tekad semula sebagai umat Allah. Nah, jadi dua hal yang membuat kita bisa jauh adalah, yang pertama adalah penderitaan ya. Yang kedua adalah kemapanan atau kenyamanan. Jadi belum tentu orang menderita itu bisa tetap setia, ataupun bagi yang sudah mapan, sudah bahagia, sudah nyaman, belum tentu juga bisa tetap setia kepada Tuhan. Itu bisa membuatnya lupa ya. Banyak orang sudah naik di atas ya, sudah berada di atas posisinya, sudah nyaman hidupnya, lupa yang di bawah gitu ya, lupa yang di bawah. Oke, terlanjutkan. Nah, jadi mereka ya mendengar firman Allah, apa yang dijanjikan dan apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka keras kepala menolak, menyimpulkan bahwa itu diperuntukkan bagi orang lain ya. Dan yang sangat disayangkan, mereka akhirnya gagal memenuhi rencana Allah dalam hidup mereka. Mereka tidak menyadari arti dari umat Allah yang terlibat secara aktif dalam karya penyelamatan Allah atas dunia ya. Jadi banyak kita bisa gagal gitu ya, karena hal ini terjadi sejak masa bangsa Israel. Mereka juga pernah merasakan gagal menjadi umat Allah. Mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena esensi daripada dikatakan umat Allah, mereka harus hidup berdasarkan apa yang Allah rencanakan ya. Seperti dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dengan perikop Tuhan menebus Israel ya.
dalam ayat 16 itu dikatakan bahwa mendekatlah kepadaku, dengarlah hai ini. Ya. Allah ingin ya bangsa ini ya yang sudah jauh ya jatuh, yang tidak ada pengharapan, bisa datang kepada Allah ya, bahwa Allah mengatakan bahwa akulah Allah yang tetap sama, Allah yang dahulu, Allah yang mengikat perjanjian, Allah yang hidup ya, bahwa ayat 18 itu dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan pernah dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Itulah yang Allah inginkan bagi mereka sebenarnya. Kalau jika mereka tetap hidup di dalam Tuhan atau datang atau memperhatikan perintah-perintahku di dalam ayat 18 itu. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Wah, ini ucapan Allah yang sangat luar biasa ya, bahwa damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering ya. Sungai yang tidak pernah kering, bayangkan ya. Begitu luar biasa ayat ini. Jadi kita akan melihat di dalam pasal 48 ini lebih dalam lagi ya. Jadi Nabi itu menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel di pembuangan di Babel ya pada saat itu, yang sedemikian keras kepala ya, mengabaikan panggilan Tuhan. Makanya di teks itu dikatakan pada bagian yang pertama itu, pada ayat yang ke 12 itu, dengarlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Makanya, tapi mereka tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Mereka dengan keras kepala. Makanya dikatakan mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Banyak dari mereka merasa sudah nyaman di dalam pembuangan ya. Pada masa pembuangan, sudah merasa nyaman, mapan tinggal di Babel dengan segala adat istiadat ya, yang terjadi, yang ada di Babel. Bahkan ya, banyak daripada mereka yang ikut-ikutan ya, terpengaruh menyembah berhala, dan tidak lagi keinginan mereka untuk bergerak ke tanah Israel ini kembali pulang gitu ya. Serta mereka ini mempraktekkan kembali ya, mereka mempraktekkan kembali apa itu ibadat ya. Mereka tidak memiliki keinginan untuk mempraktekkan kembali ibadat yang benar sebagai umat Allah. Nah, Nabi Yesaya ini bertugaslah, datanglah Nabi Yesaya ini untuk menegur mereka yang sudah tidak lagi hidup sesuai dengan perintah Allah ya.
Jadi mereka ini kehilangan semangat dan jati diri daripada jati diri mereka sebagai umat Allah gitu ya. Jadi akhirnya mereka kehilangan berkat-berkat yang sedianya diperuntukkan bagi mereka ya, ayat 18 sampai 19. Allah pun juga menguatkan mereka yang lemah iman supaya kembali percaya kepada janji Tuhan yang segera akan dilaksanakan. Mereka semua harus bertobat ya, itu syaratnya, dan memperbaharui komitmen mereka atas panggilan Tuhan Allah bagi mereka pada saat itu, terutama bagi mereka yang jauh daripada Tuhan ya, melalui peringatan-peringatan yang disampaikan dari Nabi Yesaya. Allah tetap setia ya, ia tetap setia dan sabar demi firman dan karya-karyanya yang Allah ingin genapi ya. Jadi mereka harus bertobat dan bersiapkan diri ya, bila mana penebusan besar itu terjadi ya. Jadi mereka harus menyambut keselamatan itu. Mereka harus menyambut keselamatan. Mereka akan didorong keluar dari tanah pembuangan ya, dari tanah Babel itu tentunya, melalui hamba yang dipilihnya. Siapa itu pada masa itu? Pada saat itu adalah Kores yang mengizinkan mereka untuk kembali ya. Karena masa depan umat Allah memang bukan di tempat itu. Itulah identitas umat Allah, yaitu bukan di pembuangan, bukan di tempat orang, tapi di tempat yang sudah Allah tetapkan bagi mereka ya. Jadi mereka harus kembali ke Israel yang sudah menjadi puing-puing kerajaan mereka itu ya. Itulah yang Allah inginkan dari mereka. Dan mereka tidak hanya akan pergi meninggalkan Babel, tetapi untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Kita baca ayat yang ke-20 ya. Sampai ke ujung bumi, ayat yang ke-20. Ya. Keluarlah dari Babel, larilah ke Kasdim, beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, konsep misi itu sebenarnya bukan hanya gencar-gencarnya pada masa perjanjian baru sebenarnya yang Allah inginkan melalui para rasul Paulus ya, rasul-rasul yang sudah mengabarkan Injil. Tapi sebenarnya dari masa perjanjian lama pun Allah, kebenaran akan firman Tuhan ya, akan Allah itu sudah Allah suarakan, sudah Allah kumandangkan. Contohnya di dalam Yesaya 48 ayat 20 ini, bahwa keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Wow, sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa belajar memperkaya di sini. Jadi konsep misi itu sudah ada dari masa perjanjian lama, ya. Mereka harus gembira, berteriak ya, dan menyatakan apa yang telah dilakukan Allah bagi mereka. Mereka akan bersaksi bahwa Allah telah menebus mereka dari pembuangan, dari penindasan mereka. Mereka memaklumkan bahwa Allah adalah penguasa atas semesta ya. Bahwa Allah adalah penguasa atas semesta. Itulah yang harus mereka akui. Jadi seperti di dalam perjanjian baru ya, di dalam kitab Ibrani 3 ayat 1 memberi kesaksian bahwa Kristus memiliki kedaulatan atau otoritas gitu ya, atau otoritas atas segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan ya, sehingga seluruh ciptaan mematuhi perintah-Nya. Ya. Umat Allah wajib mengikuti apa yang Allah ingin. Inilah yang disebut umat Allah. Jika kita tidak menuruti Allah, nah ini bukan umat Allah. Ya.
Seperti kalau kita bilang saya anak Tuhan gitu ya. Kalau kita tidak menuruti orang tua kita, masa kita bisa berkata saya anak Tuhan gitu ya? Lanjutkan ya. Jadi meskipun umat Israel tidak berlaku setia kepada Tuhan, ia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Allah menggenapi janji-janjinya oleh karena sifat Allah yang setia, yang dengan kekuatan tangannya menggenapi apa yang telah difirmannya, ya, difirmankannya. Yang kedua, semua nabi bernubuat ya tentang hal-hal yang di masa mendatang, penghakiman, penghukuman, pemulihan atau penebusan dan kedatangan Mesias. Itulah yang dinubuatkan para nabi ya. Itu dilakukan agar umat Allah menjadi percaya dan taat kepada firman Tuhan serta terhindar dari malapetaka. Dan bagi mereka yang didisiplinkan, hukum itu adalah disiplin dari Tuhan. Bagi mereka yang tidak setia, umat Allah itu bisa masuk ke dalam pembuangan. Itu adalah bentuk pendisiplinan Tuhan. Karena memang mereka tidak bisa berlaku baik sebagai umat Allah. Mereka sudah tidak mau menuruti Allah. Ya. Agar segera mereka bertobat dan kembali mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan ibaratkan ya, seperti orang tua yang sedang mendidik anaknya menggunakan rotan gitu ya. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, lalu yang ketiga, bagi gereja, ya, kita diperingatkan terus-menerus untuk memelihara iman kita ya, dan hidup di dalam ketaatan, bukan semata agar terhindar dari pendisiplinan hukuman, ya, tetapi demi dapat terus menjadi alat, ya, saksi karya penyelamatan Tuhan bersama dengan sesama ciptaan yang lain. Jika Tuhan tidak menyayangkan cabang, ya, sendiri dari pohon Israel ya, dipangkas, apalagi yang dicangkuk seperti kita ya. Karena dikatakan ya, kita ini orang Israel itu adalah pokok anggur yang asli gitu ya. Kita ini anggur-anggur liar gitu ya, dicangkokkan, menempel sebagai Israel secara rohani. Atau seperti yang lebih jelas yang dikatakan Yohanes ya, Kristus itu bisa mengambil kaki dian atau mengambil pelayanan dari tengah-tengah kita ya, jika kita tidak hidup sebagai umat Allah yang memelihara iman ya, hidup dalam ketaatan itu ya, dan tetap menjadi saksi Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Lanjut ya. Jadi seluruh ciptaan adalah seluruh ciptaan ya, terutama maksudnya di sini adalah kita manusia gitu ya. Jadi semua kita adalah hamba atau pelayan Tuhan ya, yang mentaati perintah Tuhan. Allah adalah ciptaannya. Allah berdaulat penuh dan memiliki otoritas mutlak atas seluruh ciptaannya, termasuk juga Kores gitu ya, Raja Kores pada saat itu, Raja Persia yang dipakai menjadi alat Tuhan untuk melaksanakan karya penyelamatan bagi umat Israel. Ya, dia mengizinkan bangsa Israel waktu itu untuk kembali pulang. Tuhan pakai orang yang bukan dari umat Israel itu sendiri. Ya. Namun betapa menyesalkan bahwa umat yang dikasihi Allah tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan mematuhi kehendaknya, sehingga kehilangan berkat-berkat yang disediakan akan diberikan kepada mereka. Bagaimana dengan sikap kita ya? Bagaimana dengan sikap kita ketika menanggapi panggilan Tuhan? Apakah segala potensi yang Tuhan berikan untuk kita dapat menjadi berkat, dapat menjadi maksimal, ataukah menjadi sia-sia karena ketidaktaatan kita ya? Jadi kita perlu menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Kita jangan sampai kehilangan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita hanya karena ketidaktaatan kita. Nah,
Jangan sampai kita kehilangan tugas-tugas yang sudah ingin Tuhan percayakan bagi kita karena ketidaktaatan kita. Ini yang sangat penting bagi kita untuk pelajari, ya, Bapak Ibu. Ya. Kita tetap hidup sebagai umat Allah, umat yang setia, ya. Umat yang setia, umat yang mendengarkan Allah, gitu ya, mendengarkan panggilan Allah untuk hidup di jalannya Tuhan, gitu ya. Jadi kita tetap berpegang teguh atas janji-janji Tuhan, ya, tetap setia. Kita belajar dari bangsa Israel, ya, yang diperingatkan Tuhan atas ketidaksetiaan mereka, agar kita tidak seperti bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan, ya, sehingga mereka mengalami yang namanya pembuangan. Tetapi keselamatan hanya datang daripada Tuhan. Kelepasan dari pembuangan itu hanya didapatkan daripada ketaatan kepada Tuhan, ya. Keselamatan kita tetap, ya, daripada Yesus Kristus. Ya. Keselamatan kita tetap daripada Yesus Kristus. Biarlah kita hidup, ya, kita belajar, ya, sedikit demi sedikit mencerminkan Kristus di dalam hidup kita, ya. Mungkin kita betapa sulitnya kita kalau kita katakan kita meneladani Yesus, ya. Ya memang kalau kita mengcopy paste Yesus kita sangat sulit. Copy paste Yesus itu sangat sulit, tidak mungkin, ya. Tetapi kita meneladani dengan pergumulan iman kita meneladani Kristus, ya. Jadi orang-orang umat Allah yang begitu taat, yang begitu siap untuk melayani Allah, dan kita menikmati karya keselamatan daripada Allah, dan kita berbagi karya keselamatan itu. Kita beritakan, ya, kita beritakan seperti yang Allah inginkan kepada bangsa Israel di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-20. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Ini Bapak Ibu, ya. Kita sebagai umat Allah meneladani Kristus, kita memberitakan Injilnya, memberitakan kebenaran Tuhan, kebenaran keselamatan itu, agar orang banyak mendengarkan tentang Injil dan banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas firman Tuhan yang kami bisa pelajari bersama di dalam pendalaman kita pada hari ini. Tuhan, kami begitu terbatas untuk memahami, kami begitu terbatas juga untuk menjelaskannya, Tuhan. Biarlah Roh Kudus tetap berkata dalam hati kami, tetap menerangi hati kami akan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, berikan kemampuan, kekuatan bagi kami untuk menjadi umat Allah yang setia, umat Allah yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai jumpa minggu depan, ya, di video selanjutnya.
Peneramaan Alkitab IMC Pengharapan Malang. See you next time. God bless you.